Geger kasus yang menjerat suami artis Bunga Citra Lestari BCL yaitu Tiko Aryawardana yang dituding mantan istrinya Arina Winarto melakukan penipuan dan penggelapan uang perusahaan senilai 6,9 miliar rupiah dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi hari ini di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas seperti apa Tiko menanggapi pemanggilan pihak kepolisian tersebut? Benarkah Tiko memenuhinya atau justru absen? Seperti apa pihak Tiko sebelumnya menanggapi tuduhan penipuan atau penggelapan dari mantan istrinya? Benarkah tuduhan itu dinilai salah sasaran alias dibantah oleh pihak Tiko karena itu terkait jabatan dalam perusahaan dengan modal bersama dengan mantan istri dan mantan ayah mertuanya? Benarkah Tiko menuntut pihak mantan istri untuk dilakukan audit independen dan meminta bukti adanya klarifikasi dalam rapat umum pemegang saham terkait tuduhan tersebut, juga evaluasi dari komisaris atas produksi perusahaan yang dipegang oleh sang mantan istri? Benarkah pihak Tiko menilai laporan sang mantan lebih karena masalah pribadi yang belum selesai alias belum move on dari Tiko yang kini bahagia dengan BCL? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara penipuan atau penggelapan yang dituduhkan oleh mantan istri terhadap suami Bunga Citra Lestari alias BCL, yaitu Tiko Aryawardana, rupanya masih terus bergulir di ranah hukum. Tiko Aryawardana yang dilaporkan mantan istrinya Arina Winarto soal dugaan penipuan atau penggelapan uang perusahaan senilai 6,9 miliar rupiah akhirnya memenuhi panggilan polisi pada hari ini untuk diperiksa sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas seperti apa Tiko menjalani proses pemeriksaan hari ini? Dan seperti apa pula hasil pemeriksaan atas Tiko menurut keterangan polisi? Selamat siang rekan-rekan sekalian. Jadi kami dari Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan bahwa pada hari ini Saudara TA memenuhi panggilan sebagai saksi, di mana sesuai dengan laporan yang telah dilaporkan oleh mantan istrinya. Saat ini prosesnya masih berlangsung, kami masih melakukan pemeriksaan secara detail dan terperinci terhadap perkara yang dilaporkan oleh mantan istrinya tersebut. Jadi untuk prosesnya masih kami dalami sejauh mana peran yang bersangkutan, sehingga nanti apabila sudah selesai akan kita sampaikan ke rekan-rekan media. Demikian, terima kasih. Iya, jadi memang benar yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan bersama dengan lawyernya, didampingi oleh lawyer sejumlah 2 orang, yang mana kami juga tadi sudah terima dengan baik dan kita saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Nanti informasi dari lawyernya, Saudara Tio juga akan memberikan keterangan kepada pers. Sebelumnya, pihak kuasa hukum Tiko juga telah menjelaskan bahwa mereka akan terus mengikuti proses hukum yang kini bergulir. Namun, mereka juga mengkritisi mekanisme sebelumnya, di mana diduga ada malprosedur dalam operasional perusahaan. Terkait laporan penggelapan dari pihak mantan istri Tiko, rupanya itu sudah dilayangkan sejak tahun 2022. Tetapi pihak Tiko menilai laporan tersebut cacat secara hukum. Karena kerugian perusahaan itu bukan karena uangnya dibawa kabur oleh Tiko secara personal, melainkan ada ketimpangan dalam operasional perusahaan. Artinya, kasus ini dari pihak Tiko menilai bukan penipuan atau penggelapan, sementara Tiko termasuk pemegang saham
juga mantan istri dan mantan ayah mertua dengan porsi berbeda-beda. Penipuannya di mana? Ini kan beredar nih penipuan, ya. Penipuan, kalau nipu beli barang nggak ada. Kalau ini uang modalnya ada, kita bentuk perusahaan nampak. Ada restorannya, ada pegawainya, ada karyawan-karyawannya, ada suppliernya. Nipunya di mana? Kalau penggelapan berbeda. Ini 374 berkaitan dengan jabatan seseorang dan perlu klarifikasi dalam rapat umum pemegang saham. Ini sama sekali belum selesai. Seharusnya mekanisme sebelum melakukan pelaporan polisi itu harus memanggil seluruh pemegang saham, menanyakan kepada direksi yang kebetulan Mas Tiko juga sebagai pemegang saham apabila ada mal prosedur dalam operasional perusahaan. Tetapi sepanjang perusahaan itu berdiri, belum pernah ada komplain dari komisaris, belum ada permintaan pertanggungjawaban dari rapat umum pemegang saham. Kami pun secara sadar akan mencadangkan upaya-upaya hukum kepada siapapun dalam pelaporan ini yang memberikan keterangan-keterangan kami duga tidak benar, rekayasa atau palsu. Siapapun itu, ya, sehingga merugikan kepentingan hukum daripada klien kami. Kami memperingatkan kepada siapapun, ya, tidak terkecuali pelapor, ya. Apalagi kami menemukan, ya, adanya selisih dari temuan antara laporan dengan audit dari polisi. Bahwa kami dari Polres Metro Jakarta Selatan benar menerima laporan tentang adanya peristiwa dugaan tidak pidana penggelapan, di mana dalam hal ini sebagai terlapor saudara inisial T yang bekerja pada saat itu, yang bersangkutan bekerja di salah satu perusahaan mantan istrinya inisial AW. Jadi sejauh ini untuk prosesnya pada saat ini sudah masuk proses penyidikan, di mana berdasarkan 2 alat bukti yang sah, kami tingkatkan dari proses penyelidikan ke proses penyidikan. Adapun saksi yang sudah kami periksa sebanyak 5 orang saksi, ditambah juga kami mendapatkan hasil audit eksternal dari keuangan. Laporannya udah lama ini, di tahun 2022, tanggal 23 Juli tahun 2022. Dan kejadiannya kapan Pak? Kejadiannya sebelum tanggal 22. Yang bersangkutan sudah menghadiri, jadi pada saat proses penyelidikan sudah kami wawancara, kami klarifikasi. Selanjutnya nanti kami di dalam proses penyidikan ini kami akan panggil juga. Sebelumnya, kuasa hukum Tiko juga sudah mengklarifikasi terkait tudingan penipuan atau penggelapan yang berujung laporan polisi dari mantan istrinya, Arina Winarto, terhadap Tiko dengan tuduhan mengalami kerugian mencapai 6,9 miliar rupiah, di mana harus ditelusuri lebih lanjut. Karena sebelumnya pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwa berdasarkan audit eksternal yang mereka lakukan, angkanya tidak sampai seperti yang tertera dalam laporan polisi pihak Arina. Pihak Tiko mengatakan bahwa untuk mengetahui kerugian yang dialami perusahaan perlu dilakukan audit independen sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas alias PT. Auditor pun ditunjuk bersama oleh para pemegang saham dan komisaris. Saat ini hasil audit yang akan kami pakai untuk laporan di laporan polisi ada 6,9. Tapi setelah kami audit secara eksternal tidak sampai seperti itu. Nanti akan kami sampaikan pada saat rilis berikutnya. Bukti pasti ada, kami akan submit. Tetapi permintaan kami satu, kami minta audit independen. Kalau kita jawab auditnya sebelah sini, nggak selesai cerita. Kita bicara dari sisi kubu polisi, saya juga nggak tahu bagaimana ada audit dari polisi. Ya, jalan ceritanya seperti apa. Data-datanya kalau dari pelapor sendiri agak sulit kita berdebat. Tapi kalau kita bentuk tim audit, polisi suspend dulu semua kegiatan-kegiatan, hold dulu semua kegiatan penyidikan, yuk kita audit dulu. Kita susun di rapat umum pemegang saham biar tunduk pada undang-undang PT. Biayanya dari mana? Polisi nggak usah bingung. Kita sesuai saja sahamnya masing-masing, ya kan?
75%, kami 25%, 5% dari ex mertua. Jadi udah itu aja, sesimpel itu sebenarnya aturan. Jadi nggak usah berdebat, siapa yang mau menalangi? Ya audit independen memang seperti itu, ya kan? Nanti kalau kita semua yang talangi nanti dibilang nggak independen lagi, ya kan? Ya kan? Yang mendingan ya sudah berapa jumlah saham, aturan PT menegaskan kalau menunjuk undang tanggung jawabnya sesuai jumlah saham. Ini kan PT, kita tunduk di dalam undang-undang PT. Kalau ini ya perusahaan-perusahaan yang nggak jelas yang tidak tunduk sama undang-undang PT ya silahkan. Ya, tapi ini harus tunduk karena mereka dari kubu pelapor sudah menuntut kejadian ini harus tunduk secara profesional. Makanya kami juga mengurai mana tindakan-tindakan profesional yang Anda ambil selama proses PT ini berjalan. Kasus ini sebenarnya bukan kasus pidana. Kalaupun ada penyelewengan apa dan segala macam, ayo kita audit. Karena penyelewengan itu adalah alasan subjektivitas seseorang. Karena dia sebagai pelapor, ya kan? Harusnya nunjuk dong. Kita rembuk, saya bertiga ini sebagai pemegang saham, kita sepakat tunjuk auditor independen. Berapa biayanya masing-masing? Gampang hitungnya. Berapa jumlah sahamnya? Kan gampang. Itulah aturan yang harus kita tegakkan. Nggak usah ribut lagi, saya nggak mau bayar, kamu yang bayar. Enggak, aturannya udah jelas. Biayanya 100 juta, kamu bayar 75 juta kan 75%, saya bayar 20 juta, lu bayar 5 juta. Simple sebenarnya undang-undang PT itu. Geger suami BCL Tiko Aryawardana hari ini diperiksa kepolisian sebagai saksi atas laporan mantan istrinya terkait dugaan penggelapan dana perusahaan. Lantas, seperti apa heroiknya pembelaan BCL atas suaminya ketika dibully netizen terkait gajinya sebagai suami seorang artis papan atas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Terlepas dari prahara dengan mantan istri yang kini ikut membuat pusing BCL, momen Tiko Aryawardana merayakan ulang tahun. Ketika itulah BCL juga terlihat membela mati-matian suami tercintanya ini menghadapi hujatan dari netizen yang bertubi-tubi terkait penghasilannya. Pembelaan itu ditulis BCL di akun sosial media pribadinya. Tak hanya itu, BCL juga menyuguhkan surprise ulang tahun yang seru kepada Tiko di lokasi tempat bulan madu mereka di resort mewah di kawasan Karangasem, Bali, tempat pernikahan keduanya. Lantas benarkah BCL juga kala itu sempat membeberkan jumlah penghasilan sang suami yang kala itu baru saja mempersunting dirinya? Biarkan mereka menilai kamu, biarkan mereka salah paham tentang kamu, biarkan mereka bergosip tentang kamu. Pendapat mereka bukan masalahmu. Kamu tetap baik dan berkomitmen untuk cinta dan bebas dalam keaslian. Tidak peduli apa yang mereka lakukan atau katakan. Jangan kamu ragu tunjukkan nilaimu atau keindahan dari kebenaranmu. Terus bersinar seperti yang biasa kamu lakukan. Selamat ulang tahun. Tulis BCL di hari ulang tahun suaminya Tiko Aryawardana.
Di sisi lain, aktris senior Widyawati juga sempat menyampaikan ucapan selamat kepada BCL dan Tiko Aryawardana atas pernikahan mereka. Pada kesempatan itu, Widyawati mengungkapkan momen berkesannya ketika BCL sempat menceritakan sosok almarhum Ashraf Sinclair, yang mana kala itu BCL ingin mengarungi bahtera rumah tangga bersama Ashraf seperti yang dilakoni Widyawati dan almarhum suaminya Sophan Sophian. Saya memang pernah bermain sebagai ibunya Ashraf di TV ketika dia meninggal, karena memang bunga yang menyebutkan itu ke saya. Oh ya, itu kan bahagia itu kan pilihan ya, juga bisa menjadi keluarga yang sama. Wow, BCL sempat membela Tiko mati-matian kala netizen menghujatnya terkait penghasilan sang suami. Lantas seperti apa pula kebahagiaan teman-teman artis atas pernikahan BCL dan Tiko ketika itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Kini dililit seteru dengan mantan istri Tiko yang menghadirkan miris. Kontras dengan kebahagiaan teman-teman artis kala BCL resmi dinikahi Tiko Aryawardana. Ya, kebahagiaan pada saat pernikahan BCL dan Tiko juga dirasakan oleh teman-teman artis BCL, di antaranya Ariel Noah dan Reza Rahardian. Pasalnya, ketika itu tak ada yang menyangka BCL memilih melabuhkan hatinya yang terakhir pada sosok Tiko Aryawardana, sosok pria tetangga rumahnya. Apalagi BCL sering terlihat dekat dengan Ariel. Lantas seperti inilah doa dari Ariel dan Reza Rahardian yang turut merasakan kebahagiaan melihat BCL bersanding di pelaminan dengan Tiko. Sangat amat erat. Itu adalah sebuah pernikahan yang sangat amat indah, sangat amat intimate. Pernikahan yang buat saya sangat bermakna karena bisa melihat keluarga almarhum Ashraf ada di sana, keluarga Tiko ada di sana, tentunya keluarga Bunga. Ampun, tolong. Wah, udah kenyang digosipin sama Ungi sih. Dari gua umur 24 tahun kali digosipin. Udah biasa, itu konsekuensi dari pekerjaan aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.